Dan gegara itu habis uangnya. Tapi keadaannya bukan lebih baik, keadaannya lebih buruk. Yang jelas sekali bahwa tabib-tabib ini sebetulnya nggak ngerti apa-apa. Dan ini sebetulnya lebih kayak kalau dalam dunia okultisme ini alkemi gitu. Alkemi itu dia pakai benda-benda yang kelihatannya memikat orang dengan logika orang saat itu, tapi tidak berdaya guna sama sekali. Meyakini betul Yesus adalah Mesias. Yesus kemudian menubuatkan sengsara Yesus bahwa dia akan ditangkap, dianiaya, mati. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dia tarik Tuhan. Anjing-anjing itu digambarkan lebih manusiawi dibandingkan orang kaya itu. Begitu. Nah, ini gambaran terkait pengobatan saat itu. Jadi kita mesti tahu, paham betul, dan background Tuhan dan kemudian para rasul mengadakan mukjizat termasuk kesembuhan dalam konteks seperti ini. Yang tentunya konteks kita beda sekali, begitu. Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santi Adi Manurung. Pada episode kali ini kita akan mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43 dengan judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43, kita ditolong oleh narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali Bu Pendeta Santi. Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang sebagai dosen biblika di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta akan menolong kita banyak untuk mengeksplorasi teks ini dan tentu saja menolong kita juga untuk melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Pendeta, kita hendak mulai saja episode kali ini dalam doa. Silahkan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh kembali belajar, mengulik, mendalami firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap kami sehingga kami yang ada di sini maupun juga yang menyaksikan melalui kanal kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami beroleh bagian yang terbaik dalam pemahaman dan oleh pimpinan Roh Kudus, pemahaman kami boleh menjadi pendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau, bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak
kulit. Baik, Bapak Pendeta, di sini perikop diberi judul di TB2 adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Untuk mengawali segmen yang pertama ini, kita melihat teks ini sendiri dari ayat 32 sampai 43 yang memang merupakan sebuah narasi. Ini adalah satu kesatuan. Bagaimana kita melihat narasi ini, Bapak Pendeta? Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, di beberapa Alkitab versi lain, dia akan dibagi menjadi dua bagian. Kalau di dalam beberapa versi Inggris dan yang lain-lain, ini dibagi dua. Yang pertama itu adalah Petrus menyembuhkan Eneas. Itu ayat 32 sampai 35. Dan kemudian Petrus membangkitkan Tabita. Dan kalau melihat sebetulnya susunan dari narasi ini memang bisa dibagi menjadi dua cerita. Jadi kalau kita lihat bagian yang pertama itu ayat 32 sampai 35, ayat 32 sampai 35, maka itu adalah penyembuhan Eneas. Kemudian baru ayat 36 sampai 43 itu pembangkitan Tabita. Saya mau mencoba menyebutkan kebangkitan, tapi ini bukan kebangkitan, karena biasanya kita menggunakan kebangkitan untuk Yesus begitu, karena ada aspek self-sufficient di mana dia bangkit, sementara kalau Tabita dia dibangkitkan begitu. Walaupun ini jadi percakapan menarik bahwa di bagian lain ada juga kalimat-kalimat Yesus dibangkitkan. Artinya pasif, tapi ada juga kalimat yang mengatakan Yesus bangkit, sehingga ada dua sisi. Tapi dengan Tabita hanya ada satu sisi, bahwa dia pasif, yang membangkitkan adalah Allah melalui Petrus. Karenanya ini dipisah dua, dan saya tidak menggunakan istilah kebangkitan, tapi pembangkitan. Nah, pembangkitannya 36 sampai 43. Nah, tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya dua perikop yang terpisah. Mengapa? Karena kalau kita lihat 32 sampai 35, ini kalau kita menyebutnya jadi istilahnya naratif begitu, dan ini adalah naratif unity, kesatuan naratif. Kesatuan naratif itu bahkan ada satu ayat bisa dianggap terpisah karena dia memiliki kesatuan naratif. Nah, kesatuan naratif antara lain ada pembuka penutup. Ada pembuka dan penutup yang kita menyebutnya, kemudian ada prolog dan kemudian ada epilog. Nah, ayat 32 sampai 35 ini kan cuma 32, 34, 32, 33, 34, 35 cuma 4 ayat begitu ya. Tapi ada juga beberapa teks yang sebetulnya 1-2 ayat juga bisa dianggap terpisah gitu. Nah, kalau kita lihat dia ada pembuka, dia ada penutup. Nah, biasanya kalau dalam ilmu hermeneutika, dalam mata kuliah tafsir, dalam analisis teks, dalam bagian subbagiannya, pembatasan teks, kita lihat mesti batas awal atau batas atas, kemudian batas bawah atau batas akhir, begitu. Nah, kalau kita lihat batas atasnya itu jelas bahwa dikisahkan Petrus berkeliling kemana-mana, begitu ya, berkeliling kemana-mana, terus singgah di orang-orang kudus bukan di kota Kudus ya, tapi di Lida begitu ya. Dan kemudian ini menjadi prolog, menjadi pembuka. Jadi ini batas awal atau batas atas begitu. Nah, kalau kita lihat ke 35, maka ini penutup atau batas bawah, batas akhir, karena ada epilognya. Dan dalam hal ini epilognya khusus. Epilognya adalah aklamasi. Aklamasi itu bisa dari audiens yang hadir saat itu, bisa juga dari sang narator, sang pencerita. Dan ya secara tradisional Kisah Rasul ditulis Lukas, berarti Lukas menjadi sang narator dan sang narator yang memberikan aklamasi, karena berarti ini ceritanya indirect, aklamasi indirect. Di mana? Ayat 35 dikatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia yang tadinya lumpuh 8 tahun dan hanya terbaring, kemudian bangkit dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ini aklamasinya begitu. Sehingga karenanya dia tidak dianggap sebagai gabungan dengan cerita berikutnya, tapi satu kesatuan, karena pertama ada batas awal, ada batas akhir, atau batas atas, batas bawah. Ada prolog, ada epilog. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menentukan sebuah narasi secara independen atau narrative unity begitu, atau independent narrative, maka kita mesti melihat terutama tema. Saya biasanya kalau menafsir untuk memenggal tadi ini perikop, satu perikop ini apa yang menyatukannya dari satu perikop jadi satu perikop dan tidak digabung dengan sebelum dan sesudahnya. Ada paling tidak 6 komponen
Di mata kuliah saya menyebutnya blasti. Saya gabung supaya gampang mengingatnya. Ini kreasi saya sendiri. Kalau dalam buku-buku tafsir nggak ada. Saya bikinkan supaya mahasiswa saya gampang mengingat. Blast itu background, L-nya itu lokus, tempat, kemudian A-nya itu aktor atau figur atau karakter, S-nya skenario, kemudian T yang berikutnya adalah tempus, waktu, T terakhir itu adalah theme. Saya taruh terakhir tapi justru dia yang paling penting. Kadang-kadang dalam 2, 3, 4 naratif, backgroundnya masih bisa di tempat yang sama. Lokusnya bisa, backgroundnya bisa sama, lokusnya bisa sama, aktornya masih bisa tetap dia juga. Kemudian skenario-nya mungkin masih berurutan. Kemudian waktunya mungkin masih sama, misalnya di hari yang sama. Tapi membuat dia jadi 2 cerita yang berbeda, naratif yang berbeda ketika temanya berbeda. Nah di sini jelas temanya berbeda. Mengapa berbeda? Karena Eneas sakit dan kemudian dibangkitkan dari sakitnya, dari kelumpuhannya. Dorcas bukan sekedar sakit sampai mati. Sehingga dia bukan dibangkitkan dari kelumpuhan, bukan disembuhkan, tapi dibangkitkan dari kematian. Terus aktornya juga ditambah berubah. Yang satu Eneas, yang satu Dorcas atau Tabitha dalam bahasa Ibraninya. Lokusnya juga berbeda. Yang satu Lida, yang satu Yope. Kemudian aktor juga selain tadi ada Eneas dan Dorcas, juga tentunya ada orang-orang yang berbeda. Yang satu ada di Lida dan Saron, penduduk di sana. Yang satunya lagi penduduk di daerah Yope, begitu. Nah, dengan melihat ini berarti sebetulnya kita bisa katakan Petrus menyembuhkan Eneas itu jadi satu narasi tersendiri karena memiliki narrative unity. Yang komponennya tadi 32 itu prolog, Petrus berkeliling memberitakan Injil. Nah, karena dia berkeliling kemudian dia tiba di Lida. Nah, sampai di Lida ya 34, 33 dan 34 itu adalah isi dari cerita itu, yaitu inti cerita yaitu Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh selama 8 tahun. Deskripsinya juga menarik, lumpuh, bukan sekedar lumpuh tapi 8 tahun. Yang justru karenanya membuatnya terbaring. Dan ini jadi semacam contoh yang secara penglihatan kasat mata nampak sekali. 8 tahun lumpuh kan, terbaring 8 tahun. Begitu dia bangkit kan pembedanya nyata. Baru kemudian gegara 33, 34 terjadilah kemudian orang yang menyaksikan di Lida dan Saron kemudian jadi percaya berbalik kepada Tuhan. Nah, catatan yang mesti kita berikan, orang-orang di penduduk di Lida Saron ini sangat mungkin, walaupun secara tekstual harfiah tidak disebutkan, sangat mungkin adalah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya. Mengapa? Karena Petrus belum pernah sebelumnya memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Dari mana kita tahu? Perikop pasal setelahnya, pasal 10, ada kisah tentang Cornelius. Nah, saya nanti ada jelaskan sedikit, ada pernyataan di situ terhadap Cornelius. Petrus berkata, engkau tahu betapa kerasnya aturan Yahudi melarang orang-orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Jadi jelas sekali itu adalah restrictions yang sebelumnya tidak dilanggar oleh Petrus. Tapi kemudian ternyata ini menarik, Tuhan justru yang melanggarnya. Mengapa? Karena narasi itu menunjukkan Tuhan mendatangi Cornelius dalam doanya lewat penglihatan. Petrus juga didatangi Tuhan dalam penglihatan. Sehingga sepertinya Tuhan yang jadi macomblang keduanya ketemu begitu. Keduanya ketemu dan terjadilah perjumpaan itu, dan perjumpaan itu didahului dengan background mimpi penglihatan saat Petrus berdoa tentang kain besar putih yang isinya beragam binatang haram dan halal. Terus Tuhan berkata, Petrus makanlah. Tuhan berkata begitu. Petrus bilang, aku tidak makan makanan yang haram sampai 3 kali. Tapi setelah datanglah utusan Cornelius, dia baru sadar Tuhan nggak ngomongin makanan sebetulnya. Terlalu remeh kalau hanya makanan begitu. Kalau hanya makanan terlalu remeh. Ternyata maksudnya jelas dia berkata bahwa kita tidak boleh menganggap orang lain kafir, orang lain haram, orang lain najis. Itu kemudian konklusi teologis yang Paulus berikan. Karenanya kembali ke pasal 9, kita bisa menyatakan bahwa orang yang didatangi Petrus di Lida dan Saron sangat mungkin hanyalah orang-orang Yahudi. Itu bagian yang A, Petrus menyembuhkan Eneas. Nah, kalau kita masuk ke bagian yang kedua, ayat
36 sampai 43 ini juga satu kesatuan cerita atau narrative unity ketika kita pakai BLASTI tadi, background, locus, actor, scenario, tempus, dan theme. Maka yang pertama theme-nya sudah jelas, temanya sudah jelas berbeda. Bukan lagi Aeneas, tetapi Tabita yang disebut Dorcas. Kemudian bukan sekedar disembuhkan, tapi dibangkitkan dari mati. Jadi temanya beda sekali. Dan kalau misalnya katakanlah kita bisa memberikan bobot pada kedua tindakan mukjizat ini, maka tentunya yang dilakukan Petrus kepada Tabita jauh lebih outstanding, lebih luar biasa dibandingkan sekedar menyembuhkan orang lumpuh. Walaupun ini juga outstanding karena membuat 2 kota jadi percaya. Tapi ini lebih lagi begitu. Dari kematian ya. Dari kematian. Dan karenanya ini jadi 2 tema yang berbeda. Ketika kita balik lagi dengan background, locus, actor, scenario, dan tempus, backgroundnya jelas berbeda. Ya, di situ ada disebut orang-orang kudus, ada janda-janda yang tidak disebutkan di Aeneas. Kemudian lokusnya jelas berbeda, sudah di Yope. Aktornya juga ada perbedaan, yang sama cuma Petrus. Kemudian skenarionya juga berbeda. Kalau Aeneas, Petrus tiba di Lida karena Petrus memang lagi keliling. Tapi kalau di Yope, Petrus dipanggil dari Lida untuk datang ke Yope, begitu. Dan ini sebetulnya juga mengindikasikan sesuatu yang menarik. Jaraknya tidak terlalu jauh antara Lida dan Yope. Kalau menurut beberapa buku tafsir, kalau jalan kaki seharian. Ya kalau seharian jalan kaki sekitar berapa 20-an lebih. Ketika saya mengukur pakai rasio di peta Alkitab, di elektronik yang saya punya, itu kurang lebih antara 16-18 kilometer atau 10 mil begitu, kurang lebih. Nah jadi wajar kalau seharian itu jalan begitu ya. Dan kata sehari itu sangat mungkin bukan 1 kali 24 jam, tapi 1 kali 12 jam begitu kata hari, karena day and night itu tadi. Siang dan malam. Jadi hari itu kadang memang bermaksud 1 hari penuh, tapi bisa juga hanya siang yang dimaksudkan. Nah, jadi jaraknya sebetulnya 12 jarak 10 mil atau 16-18 kilometer lumayan jauh. Yang menarik adalah berita kehadiran Petrus di Lida sampai ke Yope. Yang berarti kita bisa simpulkan mukjizat yang terjadi di Lida itu begitu luar biasa. Menyebarnya cepat sekali dalam waktu, ya ini kan belum ada medsos, belum ada viral dengan gadget segala macam. Ini kan berarti dari mulut ke mulut. Tapi penyebarannya luar biasa cepat dalam jarak sekejap saja di Yope terjadi. Mereka tahu ada Petrus di Lida dan minta untuk datang. Nah kalau mereka lihat, mereka dengar Petrus ada di Lida sehari ke sana, baliknya lagi sehari, kan minimal butuh waktu 2 hari. Nah kalau bicara cuma orang datang dari Lida ke Yope kan ya butuh waktu untuk menyampaikannya. Jadi ini kan berarti perembetan berita yang sangat cepat dari mulut ke mulutnya cepat sekali begitu. Nah ini bicara kemudian terkait dengan skenario aktor dan kemudian skenarionya. Tempusnya jelas juga berbeda karena butuh waktu perjalanan tadi. Tapi yang paling penting adalah tema. Maka kalau kita lihat 36 sampai 37 ini ada prolog, penjelasan singkat tentang Tabita. Yang menarik rekan-rekan sekalian, kemudian diberikan nama Yunaninya Dorcas begitu ya. Yang tinggal di Yope dan gambarannya positif sekali. Dan ini menarik sebetulnya. Kira-kira kalau orang dengar nama kita, respons orang yang mendengar nama kita disebut itu seperti apa? Memang secara faktual kita tidak bisa membuat 100% orang suka sama kita. Tapi paling tidak jangan sampai kebanyakan gak suka sama kita gitu. Jangan sampai kebanyakan ngomongnya negatif tentang kita. Nah belajar dari Dorcas ini sebetulnya menarik ketika Petrus diundang datang. Sebabnya kenapa ayat 36 yang menjadi semacam prolognya ada Tabita yang bernama Yunani Dorcas. Banyak sekali, bukan cuma banyak, bukan cuma sesekali, bukan cuma banyak, tapi banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah kemudian gambaran ini yang mendorong mereka untuk, wah nggak bisa dong, merasa terdorong untuk doing something bagi Tabita ini. Nah kemudian
setelah itu juga ada rasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan sosok yang begitu mencintai mereka begitu. Maka mereka berpikir Petrus bisa memberikan harapan kepada mereka. Karenanya kemudian ayat 38 sampai 39, jadi prolognya 36 37, kemudian 38 sampai 39 itu adalah Petrus berada di Lida, tidak jauh dari Yope, dipanggil ke Yope. Ayat 40 sampai 41 itu Petrus berdoa, kemudian membangkitkan Tabita. Kemudian 42 sampai 43 lah penutupnya, epilognya, dan ini juga aklamatif sifatnya, aklamasi. Ada banyak orang dikatakan menjadi percaya, walaupun yang menarik konklusi aklamatif ini berbeda dengan ayat 35. Kalau 35 semua penduduk Lida dan Saron. Sementara ayat 42 dikatakan banyak orang, bukan semua begitu. Banyak orang menjadi percaya. Padahal kejadiannya jauh lebih bombastik di Yope, tapi ternyata hasilnya berbeda dengan antara Yope dengan Lida dan Saron. Dan ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Kok bisa ya seperti itu begitu ya. Nah, kemudian di bagian epilognya juga disebutkan Petrus menetap beberapa hari lagi di Yope. Nah, bagian ini sebetulnya bridging. Jadi dia penutup, tapi sekaligus bridging untuk pasal 10 terkait interaksi Petrus dengan Cornelius. Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah menjelaskan ya dalam satu narasi ini dibagi dua bagian, dan kita akan melihat lagi di beberapa hal menarik, dan termasuk juga ada informasi-informasi yang berkaitan dengan fakta-fakta yang menarik yang dipaparkan di kitab ini. Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43, diberi judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita, bersama dengan narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang PhD. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Baik Eneas maupun Tabita sama-sama sakit. Eneas dituliskan di sana 8 tahun ya, terbaring di tempat tidur karena lumpuh, dan juga Tabita mengalami sakit bahkan kematian begitu. Seperti apa ya gambaran kira-kira sakit yang selama 8 tahun, apakah sama sekali tidak ada yang bisa sanggup untuk menyembuhkan sampai sedemikian lama begitu dia menderita 8 tahun lumpuh gitu Pak Dek? Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, saya ingin berbagi dulu apa sih yang terjadi pada masa waktu itu ya. Kalau seseorang menderita penyakit ringan, bisa saja dengan katakanlah olahraga, makan yang baik, mungkin terapi herbal yang sudah ada saat itu bisa sembuh. Tetapi untuk penyakit-penyakit berat, apalagi yang kronis,
Jangankan 2000 tahun yang lalu, sekarang saja penyakit-penyakit berat apalagi kronis akan berujung pada kematian begitu. Ya, peluangnya tetap sangat besar. Karenanya apalagi dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, penyakit-penyakit berat apalagi kronis bukan mungkin tapi pasti membawa kematian. Dan karenanya ini mesti kita camkan baik-baik sebagai sebuah fakta dalam pemahaman kita begitu ya. Kita harus taruh betul, karena banyak orang yang kalau baca Alkitab konsep di kepalanya, konteks budaya di zamannya dan seterusnya main ditaruh saja dalam Alkitab gitu. Nah, karenanya ini yang mesti dicamkan. Berarti apa? Belum ada pengobatan modern sama sekali begitu. Belum ada pengobatan modern. Nah, kalau saya menggunakan istilah pengobatan modern, modern medication, sebetulnya itu kan istilah baru ada di sekitaran abad 18 tahun 1700-an, yaitu pasca setelah Renaissance dua abad, muncullah revolusi industri. Nah, disitulah mulai pengobatan modern itu, ditambah nanti ada penemuan penisilin yang membuat misalnya untuk menghilangkan bakteri segala macam gitu ya. Kemudian penemuan sterilisasi, pasterilisasi segala macam supaya steril segala macam. Sebelumnya kalau orang sakit bisa saja dibedah, tapi risiko matinya besar karena tidak steril. Orang belum tahu penyebabnya juga apa, belum tahu begitu ya. Nah, memang ada teknik-teknik kuno yang bisa digunakan untuk sesuatu. Misalnya kalau orang dipotong tangannya, terus lukanya bagaimana? Ya ada beberapa cara kuno begitu, termasuk dengan garam, macam-macam juga begitu. Termasuk ya kemudian dibakar supaya dia mengering setelah kering hasil bakarnya dan lain-lain. Tapi itu adalah cara zaman dahulu. Karenanya kita mesti ingat, tabib-tabib kebanyakan pada zaman itu bukan hanya tidak menyembuhkan, bahkan memperburuk keadaan. Tahu dari mana? Kita bisa melihatnya misalnya dalam konteks perempuan pendarahan 12 tahun. Dalam konteks perempuan pendarahan 12 tahun dikatakan ia telah datang kepada berbagai macam tabib dan gegara itu habis uangnya. Tapi keadaannya bukan lebih baik, keadaannya lebih buruk. Yang jelas sekali bahwa tabib-tabib ini sebetulnya nggak ngerti apa-apa. Dan ini sebetulnya lebih kayak kalau dalam dunia okultisme ini alkemi gitu. Alkemi itu dia pakai benda-benda yang kelihatannya memikat orang dengan logika orang saat itu, tapi tidak berdaya guna sama sekali. Yang akibatnya kata Alkitab dia makin miskin, jatuh miskin karena dia harus bayar tapi makin buruk keadaannya. Nah, ini yang harus kita catat. Karenanya sekali lagi orang yang sakit berat atau kronis pasti ujungnya kematian. Dan kita ingat juga selain perempuan pendarahan, orang miskin yang bernama Lazarus yang mengemis di samping rumah orang kaya raya, dia juga dikatakan sakit keras. Dan sebetulnya dia di situ berada sekedar untuk ya ada semacam relief gitu untuk masa-masa kritisnya dia sebetulnya gitu. Dia berharap paling tidak makanan bisa membuat dia nyaman sebelum dia mati. Tapi alih-alih si orang kaya ini memberikan makanan, memberikan apapun, sekedar memberikan kelegaan sedikit begitu, yang datang justru anjing-anjingnya gitu. Dan anjing-anjingnya menjilati boroknya. Kata borok-borok itu sangat mungkin ya kanker kulit misalnya. Salah satunya karena di bagian kulit begitu kan. Nah, dari situ kelihatan bahwa jilatan anjing-anjing itu membuat dia nyaman. Yang berarti anjing-anjing itu digambarkan lebih manusiawi dibandingkan orang kaya itu. Begitu. Nah, ini gambaran terkait pengobatan saat itu. Jadi kita mesti tahu, paham betul, dan background Tuhan dan kemudian para rasul mengadakan mukjizat termasuk kesembuhan dalam konteks seperti ini. Yang tentunya konteks kita beda sekali begitu. Nah, kemudian kalau kita bergerak lebih jauh, Lida ini kota kecil sekali. Jope juga kota yang kecil sekali. Lida dengan Jope jaraknya 16-18 kilo. Jadi sekitar 10 mil begitu. Lidanya sendiri jaraknya ya kalau saya hitung di map itu sekitar 40 km begitu. Nah, kemudian Petrus kan waktu hari Pentakosta ada di kota Yerusalem. Dan pasca hari Pentakosta kan kemudian dia berkeliling menurut pasal 9 ayat 32 tadi. Nah, berarti sebetulnya dari Yerusalem dia ke Lida, berarti ini perjalanan belum terlalu jauh begitu. Dari Lida setelah muter-muter sampai di Lida, terus kemudian dia baru ke Yope. Kemudian dikisahkan Eneas lumpuh ini 8 tahun dan
Dikatakan di situ dia hanya berbaring. Jadi kalau kita bayangkan saat itu, Eneas dalam kondisi sebetulnya tinggal menunggu mati. Menunggu mati, menunggu waktu. Tapi yang menarik adalah waktunya nggak datang-datang. Jadi Bapak bisa bayangkan, kita yang di era modern saja, kita sebulan dirawat di rumah sakit selain karena faktor biaya tentunya, tapi berbaring tidak mampu berbuat apa-apa, 1 bulan saja sudah tidak nyaman. Menderita. Secara psikologis itu sangat menekan. Nah ini 8 tahun. Tapi ternyata ini bukan contoh yang satu-satunya. Orang lumpuh yang di dekat kolam Siloam, 38 tahun dia lumpuh. Hanya mungkin kelumpuhannya tidak separah Eneas karena dia hanya berbaring, berarti gambar ini lumpuh total gitu. Kalau yang di kolam Siloam dia masih bisa berusaha bergerak walaupun tidak cepat karenanya selalu keduluan yang lain-lain. Nah, kalau yang kisah tadi itu saya juga suka berpikir, jadi kalau saya baca Alkitab saya suka menaruh diri saya ke dalam dan saya membayangkan kira-kira seperti apa gitu. Jadi kalau ada kolam, katakanlah si orang lumpuh itu misalnya menunggu 100 meter gitu. Kata Alkitab kalau datang malaikat ngubek-ngubek air gitu, maka bisa terjadi mukjizat. Dia mungkin baru mencoba bergerak hitungan 5 meter sudah ada yang nyemplung. Dan mungkin katakanlah kita berasumsi gitu ya. Katakan malaikatnya datang seminggu sekali lah misalnya gitu ya. Goyang-goyang. Setahun 52 kali. 38 tahun itu berapa kali? Kalau seandainya seminggu sekali saja begitu ya, misalnya gitu. 38 tahun itu berapa minggu, berapa ratus kali. Dan berapa ratus kali, bahkan mungkin 1000 kali dia berusaha bergerak tapi nggak pernah bisa gitu. Dan secara psikologis juga seperti apa gitu. Nah dari sini kita jadi dapat gambaran mereka-mereka yang disembuhkan Tuhan itu sebetulnya justru baik oleh Tuhan langsung maupun melalui rasul-rasulnya. Kebanyakan justru orang-orang yang sudah menderita sekian lama. Nah yang lebih buruk lagi adalah Dorcas. Kalau melihat bahwa kemudian ditunjukkanlah baju-baju yang dibuat segala macam, maka Dorcas nampaknya tidak mengalami penyakit yang selama Eneas. Eneas 8 tahun sakit, lumpuh, berbaring, tapi masih hidup 8 tahun. Secara psikologis tertekan, tapi dia masih hidup. Kalau Dorcas dia masih punya baju yang dia kerjakan, dikasih orang, ditunjukkan, berarti ini orang yang tiba-tiba sakit berat dan mati cepat begitu. Karena ada produksinya. Nggak mungkin dia 8 tahun berbaring seperti Eneas gitu. Sementara Eneas 8 tahun berbaring belum mati-mati. Sementara Dorcas belum lama selesai mengerjakan baju-baju yang dia bagikan, kemudian dia mati. Berarti dia tiba mendapatkan sakit keras dan kemudian mati. Dan di Eneas tidak diceritakan bahwa ada orang yang sangat berduka, tapi di Dorcas, kehidupan Dorcas ada banyak orang yang berduka karena kematian Dorcas. Nah, kemudian saya mau masuk pada karakter yang berikutnya. Tadi saya sudah sedikit singgung Eneas, saya sudah singgung sedikit Dorcas dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sekarang kita coba lihat Petrus. Kalau kita perhatikan dari sejak hari Pentakosta, maka gaya Petrus itu mirip kali dengan gaya Tuhannya. Yaitu apa? Yesus itu dalam banyak buku seringkali disebut wandering rabbi atau wanderer rabbi, rabi yang berkelana atau rabi pengelana. Kultur saat itu yang benar adalah biasanya ya, kalau dia rabi formal, dia punya kelas. Entah dia punya rumah sendiri dia jadikan ruang kelas, atau pakai bait Allah, atau dia sewa. Nanti itu ditiru oleh Paulus di Tiranus. Dia sewa ruang kuliah di Tiranus. Itu ruang kuliah kedokteran pada waktu itu. Nah, rabi yang formal, rabi-rabi yang lewat jalur pendidikan formal, ini kayak kita lah gitu ya, lewat jalur pendidikan formal, itu biasanya punya ruang kelas entah di rumahnya kalau dia lumayan kaya raya atau di bait Allah, karena bait Allah itu kompleks, ada ruang-ruang bukan cuma tempat buat beribadah, ada kantornya imam besar, imam-imam kepala, ada pengadilan untuk perempuan, ada pengadilan untuk orang asing, ada juga kantor-kantor yang lain. Artinya bisa saja rabi pakai atau dia sewa tempat. Nah, Yesus sama sekali tidak dari 3 contoh kemungkinan tadi. Dia wanderer rabbi karena dia bukan rabi formal. Dan dia tidak melalui edukasi yang formal seperti para rabi yang lainnya. Tapi kalau kita lihat Lukas 2, Yesus usia 12 tahun, eagerness sang Yesus remaja belajar, itu mengalahkan kebanyakan anak remaja begitu. Termasuk bahkan zaman now. Sehingga eagerness untuk belajarnya yang dia gairahkan, dia lakukan, menunjukkan dia belajar dengan begitu luar biasa.
apa yang dia sampaikan secara manusia, misalnya perumpamaan tanah yang subur, semak duri, berbatu, dan pinggir jalan, itu 400 tahun sebelumnya sudah pernah ada yang mengajarkan itu, para rabi. Yang berarti kan Yesus pernah berinteraksi dengan tulisan rabi-rabi itu. Kemudian juga perumpamaan, perbuatlah pada orang lain apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu. Itu kan sebetulnya ajaran Konfutse. Yang berarti Yesus pernah berinteraksi dengan tulisan itu atau percakapan tentang itu. Karena memang kebiasaan orang ngumpul percakapan saintifik terjadi atau filosofis terjadi. Dan Yesus berarti termasuk sosok yang berada di situ ketika dia belum kemudian melayani pemberitaan firman kerajaan Allah memenuhi panggilan Bapaknya. Nah, sebagai model wanderer rabbi atau wandering rabbi, dia berkelana mengajar, menyembuhkan orang. Pasca hari Pentakosta, rupanya Petrus mengikuti model itu. Dan ini jadi rupanya jadi model waktu itu. Jadi metode pengajaran saat itu. Kalau sekarang kita begitu, orang bisa marahin kita gitu ya. Tapi itu model saat itu. Dan jadinya berarti Petrus menjadi pengikut Yesus bahkan sampai pada model pengajaran, model pelayanannya, yaitu berkeliling atau wandering tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam keseluruhan kisah para rasul, kita bisa simpulkan bahwa yang dijangkau oleh Petrus itu berarti apa? Adalah orang-orang Yahudi. Ini yang tadi saya katakan terlihat dalam percakapan Petrus dengan Kornelius di pasal berikutnya. Itu satu pasal itu panjang bicara tentang Kornelius. Dan kisah 10 ayat 28 menyatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi masuk nggak boleh, bergaul juga nggak boleh. Karenanya waktu Petrus berkeliling, ya dia berkeliling kepada orang-orang Yahudi. Maka ketika Paulus dipanggil untuk jadi rasul bagi orang yang tidak bersunat, bagi bukan Yahudi, terjadilah kesepakatan. Di Galatia pasal 2 dikatakan mereka bersepakat bahwa 3 soko guru, Yakobus, Petrus, dan Yohanes bersepakat dengan Paulus bahwa 3 rasul ini bagi orang bersunat, kemudian Paulus jadi rasul bagi orang yang tidak bersunat. Dan itu menggambarkan berarti orang-orang di Lida dan Saron, kemudian di Yope adalah orang-orang Yahudi. Ditambah fakta tadi bahwa si perempuan tadi namanya Tabita, orang Yahudi, nama Yahudi. Kemudian diberi nama Dorcas karena interaksi banyak dengan orang-orang Yunani, jadi punya 2 nama begitu. Nah, ini menunjukkan fakta tadi. Tapi kemudian konklusi Petrus, gegara perjumpaan Petrus dengan Kornelius yang diawali dengan penglihatan binatang-binatang haram dan halal tadi yang Tuhan perintahkan makan 3 kali dan ditolak oleh Petrus, dia simpulkan, Allah telah menunjukkan kepadaku, aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, karenanya saya mau masuk pada pesan-pesan teologis. Yang pertama ini terkait dengan Petrus tadi. Kalau kita baca keempat Injil, maka Petrus ini sosok yang meledak-ledak. Ya mungkin orang Batak dia gitu ya, meledak-ledak begitu. Pada satu sisi dia bilang, kalau orang lain boleh mengkhianatimu, aku tidak akan, sekali-kali tidak akan. Terus kemudian waktu Tuhan bilang, nanti kamu begini-begini, enggak, sampai masuk penjara, nyawa pun kuberikan. Begitu Tuhan ditangkap, 3 kali dia menyangkali Tuhan, bahkan salah satu yang membuat dia menyangkalinya adalah budak perempuan. Padahal dalam konteks sosial budaya saat itu, perempuan saja kelas 2. Apalagi budak perempuan gitu. Jadi laki-laki, perempuan, budak laki-laki, budak perempuan. Ini kan betul-betul kelas rendah. Udah yang rendah saja pun Petrus takut begitu. Petrus takut luar biasa. Begitu juga misalnya waktu Petrus lihat Tuhan jalan di atas air. Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, panggil aku ke situ. Wah, imannya besar. Tuhan bilang, mari. Dan dia jalan bisa di atas air. Dan selain Tuhan, dalam catatan Alkitab, Petruslah satu-satu yang pernah jalan di atas air. Nanti kalau saya mati ketemu opung Petrus di surga, saya mau tanya, rasanya gimana sih jalan di atas air gitu kan? Kalau zaman now kan kita taunya cuma di film-film Hollywood gitu ya, Aquaman segala macam gitu ya. Nah, saya mau tanya tuh. Tapi kalau kita baca lagi kisah itu, ketika mulai ada ombak, dia mulai tidak lagi perhatian pada Tuhannya, tapi pada situasi kehidupan. Dan kemudian dia mulai tenggelam. Tuhan tolong, aku mau binasa. Terus Tuhan bilang, kenapa engkau tidak punya iman? Gitu. Dan banyak lagi, belum waktu dia ditanya Tuhan, menurut orang siapa aku? Dia bilang, Tuhan tanya pada 12 rasul, tapi dia yang jawab. Ada yang bilang,
nabi ini, nabi itu, Yohanes Pembaptis. Terus Tuhan nanya, menurut kalian apa? Petrus jawab lagi, Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Petrus jawab pengakuan, berarti Petrus meyakini betul Yesus adalah Mesias. Yesus kemudian menubuatkan sengsara Yesus, bahwa dia akan ditangkap, dianiaya, mati. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dia tarik Tuhan. Dia bilang, sekali-kali tidak akan Tuhan Allah izinkan terjadi padamu. Seakan-akan Petrus jauh lebih tahu nasib Tuhan daripada Tuhan sendiri, begitu. Nah, di sini karakter Petrus nampak sebagai sosok yang meledak-ledak, tapi kemudian juga ternyata penakut, begitu. Ketika Tuhan ditangkap, dia kabur. Padahal sebelumnya dia ngambil pedang. Terus dia ngambil pedang, dia tetakkan telinga anak buah hamba imam besar yang bernama Malkus. Nah, biasanya ini catatan tambahan sedikit agak keluar. Biasanya kalau Alkitab Perjanjian Baru menyebut nama, biasanya kemudiannya dia adalah anggota gereja mula-mula. Maka ketika disebut nama Malkus, sangat mungkin Malkus kemudian jadi bagian dari gereja mula-mula. Mengapa? Karena dia mengalami mukjizat telinga yang putus disambung lagi sama Tuhan, gitu. Dan itu pekerjaan yang luar biasa. Ketika Tuhan ditangkap, Tuhan nggak pikirin diri sendiri. Begitu. Sebenarnya waktu Tuhan ditangkap, Petrus mikirnya mau melawan saja, gitu. Beda sekali. Saya sempat ada joke juga, gitu ya. Seandainya Tuhan salah taruh begini kan repot ya, kebalik begitu ya. Dan itu berarti kan pemeliharaan Tuhan sempurna, gitu. Nah, itu Petrus. Tapi begitu Petrus dipenuhi roh, setelah dia dipenuhi roh pada hari Pentakosta, sosoknya berubah. Dan perubahannya luar biasa, dari sosok yang meledak-ledak dan penakut, menjadi sosok yang pemberani dalam memberitakan Injil dengan segala risikonya. Ini berarti apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita bisa simpulkan berarti roh itu pembaharu. Dalam hal apa? Dua. Roh Kudus itu pembaharu mindset. Yang kedua, Roh Kudus itu pembaharu karakter. Mengapa saya katakan yang pertama mindset? Karena tadi penglihatan yang Yesus tampakkan pasca hari Pentakosta dan Tuhan suruh dia makan, dia kan tadi dia berkata, aku tidak makan yang haram setelah 3 kali. Setelah itu muncullah penglihatan, Petrus disuruh ke rumah Kornelius, muncul juga penglihatan bagi Kornelius untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, dan perjumpaan ini membuat dia sadar bahwa ini bukan masalah makanan, tapi masalah orang. Dan karenanya dia simpulkan di ayat pasal 10 ayat 28b, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Yang berarti ini perubahan radikal dalam hal mindset. Sebelumnya dia menganggap orang yang bukan Yahudi najis. Sebelumnya dia punya konsep orang yang bukan Yahudi itu tidak tahir, kafir, najis, dan seterusnya. Tetapi setelah ini, tapi tentunya ada faktor karya Roh Kudus yang kuat sekali, karena tanpa itu tidak mungkin pemahaman itu diubahkan, karena pemahaman itu diberikan bagian dari keberlangsungan karya Roh tadi. Karena Roh itu yang mengutus Petrus kemudian ke Kornelius, dan Kornelius ke Petrus, begitu. Sehingga karenanya yang kedua, dia juga membarui karakter. Dengan kata lain, konsep teologis yang ada, walaupun melibatkan Petrus di situ, tapi Roh Kuduslah yang mengubahkan karakter Petrus, bukan dirinya sendiri. Baik, Pak Pendeta. Di segmen yang kedua ini, Pak Pendeta Asigor sudah menjelaskan beberapa fakta menarik dan juga sudah menyampaikan salah satu pesan-pesan teologis yang berkaitan dengan teks ini. Dan pesan-pesan teologis apa lagi yang akan kita bisa perhatikan bersama, kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43 diberi judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Kita sudah memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen penutup ini, segmen ketiga. Pesan-pesan teologis apa yang bisa kita perhatikan bersama dan para sahabat juga boleh refleksikan bersama. Baik, tadi saya sudah sampaikan yang pertama terkait Roh Kudus yang mengubahkan mindset dan karakter Petrus, maka yang kedua terkait mukjizat. Mukjizat yang terjadi di sini baik penyembuhan maupun pembangkitan dari kematian ini dialami oleh Eneas dan Tabita. Memang dua orang ini mengalami, tetapi patternnya selalu sama. Kalau kita lihat baik di Kisah Para Rasul maupun juga di keempat Injil, ketika baik Tuhan maupun Tuhan melalui para rasul mengadakan mukjizat, entah penyembuhan, pembangkitan orang mati, dan yang lain-lain, walaupun dialami oleh orang-orang tertentu, tujuannya bukan hanya untuk orang-orang tersebut. Jadi seperti Eneas memang dibangkitkan dari kelumpuhannya 8 tahun, Dorcas bahkan dibangkitkan, Tabita dibangkitkan dari kematiannya, tapi bukan hanya untuk orang-orang tersebut. Nah, dalam perjanjian baru semua mukjizat ini adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tapi tujuan dan dampaknya tidak singular. Tujuan dan dampaknya bukan hanya untuk Eneas atau untuk Tabita. Tujuan dan dampaknya adalah untuk banyak orang. Kalau dalam konteks Eneas, bagi orang-orang di Lida dan Saron, bahkan semua orang di sana, bagi Dorcas, Tabita, untuk orang-orang di Jope. Nah, kalau kita misalnya lihat ke Lazarus yang mati dan dibangkitkan, saudara dari Maria dan Marta, maka kalau kita lihat bagaimana sama juga dibangkitkan, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian, bukan hanya untuk Lazarus ataupun Maria dan Marta, tapi untuk orang-orang yang hadir di situ, termasuk juga beberapa ahli-ahli Taurat, begitu, para pemimpin mahkamah agama. Sehingga karenanya konsep yang kedua adalah bahwa berkat mukjizat yang berasal daripada Tuhan, tujuan dan dampaknya tidak hanya satu arah, singular tadi, tetapi multilateral kemana-mana, begitu. Karenanya kalau kita bawa dalam kehidupan kita pribadi, segala hal yang kita alami yang menjadi berkat dari Tuhan, dia tidak hanya untuk diri sendiri, dia harus bersifat multilateral. Karenanya kita juga ketika diberkati Tuhan, kita mesti berpikir, saya tidak bicara materi apapun begitu, ya harus mesti berpikir secara multilateral. Ini kemana mesti dia terarah begitu. Ada yang secara otomatis dia akan multilateral, tapi ada juga yang memang kita harus proaktif menjadi orang yang kemudian memberikan efek multilateral tadi begitu. Aklamasi dia 35, di ayat 42, itu tegas sekali. Ada banyak orang Yahudi di Lida, di Saron, dan kemudian di Yope menjadi percaya. Nah, karenanya saya masuk pada bagian yang ketiga. Jadi walaupun Eneas dan Dorcas atau Tabita mengalami mukjizat, maka tujuan utama dari mukjizat dalam kedua narasi tadi bukan sekedar si Eneas disembuhkan, Tabita dibangkitkan. Sama seperti di Markus 2 ayat 1-12 ketika ada orang lumpuh digotong dengan 4 orang. Pintu nggak bisa diterobos karena orang sudah penuh sesak di dalam ruangan itu. Akhirnya mereka mesti membobok atap rumah, begitu. Dan ketika mereka membobok atap rumah, Tuhan nggak langsung bilang, hai anakku bangkitlah. Enggak, Tuhan bilang, hai anakku dosamu sudah diampuni. Baru setelah itu kemudian dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Dan kalau kita lakukan analisis sintaksis dan semantik, kata
mengampuni, diampuni, dan dosa lebih banyak muncul daripada kesembuhan. Sehingga kesembuhan yang diterima oleh orang lumpuh itu adalah sarana naratif atau narrative tool untuk menyampaikan pesan yang lebih penting. Apa pesan yang lebih penting tadi? Bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sehingga itu kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir tadi. Begitu juga dengan Eneas dan Tabita tadi. Kesembuhan Eneas dari bangkit dari kelumpuhan 8 tahun maupun juga Dorcas atau Tabita dari kematian bukan tujuan utamanya supaya mereka mengalami kesembuhan itu, tapi dari apa yang mereka alami, kemudian Injil diberitakan, jadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mukjizat apapun bentuknya hanyalah sarana atau naratif tool, sarana naratif atau naratif tool untuk mencapai tujuan utama, yaitu pemberitaan Injil, jadi kesaksian bagi banyak orang, kesaksian berkat begitu. Dan mempermuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi tujuan utamanya begitu. Jadi karenanya kita harus camkan baik-baik. Bahkan ketika sekarang misalnya saya sakit atau Bapak sakit terus datang kepada Tuhan berdoa. Maka ketika entah lewat penanganan medis Tuhan sembuhkan atau secara ajaib Tuhan sembuhkan sendiri, maka itu sebenarnya bukan tujuannya begitu. Itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu pemberitaan Injil, kesaksian banyak orang, mempermuliakan Allah. Nah, karenanya saya masuk pada bagian yang keempat, karena ini seperti berkaitan gitu. Dalam konteks kita sekarang, konteks modern, dengan tadi saya katakan kalau dulu medis belum secanggih sekarang, kalau sekarang sudah sangat canggih, walaupun toh tetap tidak mungkin menghindari kematian. Betul. Karena kematian adalah sesuatu yang absolut. Satu-satunya yang absolut di dunia ini. Yang lain bisa relatif. Cantik itu relatif, kaya relatif, berkekuasaan itu relatif. Besok bisa nggak berkekuasaan lagi. Semua yang lain relatif. Satu saja yang absolut bahwa kita pasti akan mati. Sehingga karenanya kalau kita sakit itu bisa disembuhkan Tuhan secara medis ataupun mukjizat Tuhan. Tapi bisa juga sakit itu sarana Tuhan untuk kita pulang ke rumah Tuhan di surga begitu. Karenanya juga jangan terlalu memberikan nilai yang sangat menakutkan untuk sakit penyakit pun atas kematian. Karena itu sesuatu yang lumrah justru. Karenanya justru kita harus bersahabat dengan kematian. Bukan untuk mendorong kita bunuh diri, bukan. Justru untuk menghargai hidup. Kita hanya bisa menghargai kematian kalau kita menghargai hidup begitu. Nah, ketika kita menghargai hidup, maka kita menghargai kematian dan kita tidak akan menyia-nyiakan hidup. Supaya apa? Kita mengakhiri kehidupan dengan kematian dengan hasil yang baik. Karenanya, kita tidak boleh lagi menilai sakit penyakit yang berat, yang kronis, apalagi kematian dengan momok yang menakutkan, mengerikan. Kalau ada yang sudah dalam kondisi kronis begitu, ya ada baiknya mempersiapkan diri karena mungkin itu adalah cara Tuhan. Nah, karenanya dalam konteks modern sekarang, penyembuhan mukjizat tidak boleh jadi dagangan rohani sebuah pelayanan. Mari siapa yang sakit datang KKR. Kebaktian kebangunan rohani, penyembuhan ilahi, dan seterusnya. Seakan-akan sang pengkhotbah, sang pendeta punya otoritas kuasa yang luar biasa, setiap orang yang doakan sembuh. Padahal teks Alkitab, perhatikan waktu Petrus berdoa bagi Tabita. Apa yang Petrus lakukan dulu sebelum Petrus berkata, Tabita bangunlah. Ada hal yang menarik di sini. Waktu Petrus berkata, Tabita bangkitlah, sebelumnya Petrus berlutut dan berdoa. Apa yang dimaksud? Ya Petrus mesti bergumul dulu dengan Tuhan begitu, sehingga dia tidak asal berdoa. Kalau dia nggak bergumul dengan Tuhan terus dia bilang Tabita bangunlah, Tabitanya nggak bangun kan malu juga begitu kan. Maka kalau saya tidak mengatakan KKR itu negatif, KKR kesembuhan ilahi itu negatif, tapi tidak boleh kemudian jadi cocok-cocokan gitu. Apalagi model televangelis yang berkata salah seorang yang menyaksikan ini menderita sakit jantung. Kalau dia televangelis yang viewernya di live, katakanlah channel tertentu begitu, yang nonton 1 juta orang, nggak usah 1 juta deh bombastis, yang nonton 20.000, masa dari 20.000 nggak ada satu yang sakit jantung? Jangankan televangelis dengan penonton 10.000, 20.000, kita bikin KKR depan 5.000 orang, nggak mungkin nggak ada satu yang sakit jantung, even jantung gitu. Karenanya ini perlu kita camkan baik-baik, tidak boleh jadi dagangan sebuah pelayanan. Kalaupun ada orang datang minta didoakan kepada kita berdua nih hamba Tuhan, atau Bapak juga ada hamba Tuhan yang menyaksikan, doakan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak usah dipaksakan, dalam nama Yesus sembuh. Tahu-tahu nggak sembuh, dia bisa kecewa.
apaan tuh pendeta salah doa atau nggak mujarab, nggak manjur, mendingan saya ke dukun, kan jadi salah begitu. Jadi kalau ada orang-orang sakit, kita memang wajib mendoakan, tapi kesembuhan berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak boleh dipaksakan dalam nama Yesus sembuh, tidak, serahkan pada Tuhan. Memang psikologis orang yang sakit cenderung pasti maunya didoakan untuk sembuh, karenanya juga nggak boleh juga terlalu kasar. Orang yang sakit keras, keluarganya berduka, sedih gitu ya, terus kita bilang, ya kami serahkan nyawanya dalam tanganmu Tuhan. Wah, kita juga bisa dimarahi keluarga yang berduka, ya tentunya perlu hikmat. Tapi poin-poinnya adalah jangan jadikan itu dagangan dalam pelayanan. KKR pun tidak boleh jadikan kesembuhan ilahi dagangan. Di Kisah Rasul nggak ada loh. Petrus nggak melakukannya, para rasul yang lain nggak melakukannya, Paulus nggak melakukannya. Mereka nggak bikin KKR kesembuhan ilahi. Datanglah yang sakit disembuhkan, tidak. Satu ketika Paulus lagi khotbah, dia lihat ada orang lumpuh dan beriman, dia berkata, bangkitlah. Tapi dia tidak bikin KKR di situ. Dia sedang khotbah, sedang memberitakan Injil, sedang memberitakan firman. Justru yang kayak begini hampir kalau nggak ada atau hampir nggak ada lagi justru sekarang begitu. Nah, karenanya sekali lagi tidak boleh jadi dagangan. Kalau ada orang sakit kita wajib mendoakan, tapi kesembuhan berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki untuk disembuhkan, toh tetap harus bersyukur. Karenanya pelayanan penyembuhan ilahi mukjizat juga tidak boleh jadi fokus utama gereja. Apalagi dengan alasan itu kemudian malah gereja nggak punya tanggung jawab sosial. Diakonia bagi jemaat, anggota-anggota jemaat yang sakit. Justru gereja harus punya tanggung jawab terhadap itu. Kalau gereja kita kecil, ya sudah, memang belum mampu. Tapi kalau gereja kita mampu, jangan justru kita tidak peduli dengan alasan Tuhan yang sembuhkan. Nah, itu malah duniawi yang seperti itu justru. Nah, saya masuk ke bagian yang kelima. Tadi saya sudah singgung terkait dengan kemajuan zaman, dengan pengobatan modern yang telah mencapai banyak hal yang di zaman dahulu tidak ada. Dan ini harus kita camkan. Semua pengobatan medis itu juga adalah penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Mengapa? Karena semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, termasuk ilmu pengetahuan kedokteran. Ketika para pakar meneliti penyakit ini, obatnya apa, seperti COVID beberapa tahun yang lalu, berlomba-lombalah beberapa negara-negara maju, termasuk Cina, untuk menemukan vaksinnya, begitu bagaimana supaya bisa menghambat persebaran virus COVID ini. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan, dan karenanya semua produk hasil dari ilmu pengetahuan termasuk obat-obatan, peralatan-peralatan medis juga bagian dari penyembuhan dari Tuhan. Ini harus kita camkan. Ada beberapa kelompok tertentu yang menganggap itu bukan dari Tuhan. Loh, kalau bukan dari Tuhan, ilmu pengetahuan dari mana begitu? Nah, ini prinsip sebenarnya dasar sekali, hakiki sekali, tapi banyak orang yang justru melupakannya. Dokter yang menyembuhkan pun tetap penyembuhan dari Tuhan, karenanya kita tetap mesti bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang keenam, nah ini yang tadi di poin keempat saya katakan bahwa pelayanan mukjizat kesembuhan tidak boleh jadi pelayanan atau fokus utama gereja. Justru sebaliknya, kita mesti memiliki kepedulian akan pelayanan sosial diakonia gereja yang harus dikedepankan. Tabita, hanya itu yang dibangkitkan oleh Petrus. Paulus hanya membangkitkan Eutikus. Tiada lagi selain dua itu yang dibangkitkan di dalam perjanjian baru. Yesus hanya membangkitkan 3 orang. Hanya 3 orang. Lazarus, anak janda Nain, kemudian putri Yairus. Hanya 3. Petrus hanya Dorcas atau Tabita, Paulus hanya Eutikus. Artinya selain itu tidak ada lagi narasi dalam perjanjian baru ada orang mati dibangkitkan. Nah, karenanya ini yang mesti kita perhatikan. Kita tidak boleh karena misalnya di Markus 16 itu ada perintah termasuk bangkitkan orang mati, kita anggap itu berlaku sepanjang masa gitu. Dan itu keliru. Itu keliru sama sekali. Lah, sedangkan 10 rasul yang lain selain Petrus nggak ada yang bangkitkan orang mati kok. 11 rasul kan dengan Petrus tambah Paulus 12 begitu ya. Nah, 11 rasul yang lain kalau termasuk Barnabas nggak ada tuh yang membangkitkan orang mati, cuma Petrus dan Paulus. Kalau hanya 2 rasul, 10-11 rasul yang lain tidak membangkitkan orang mati, ya kita bisa simpulkan kita juga tidak melakukannya. Lalu bagaimana dengan kesembuhan? Saya percaya bahwa Tuhan mungkin saja melakukan kesembuhan begitu. Tetapi sekali lagi,
Bukan berarti kemudian kita hanya doakan orang sakit dan sudah selesai. Tetapi justru sebaliknya, yang harus di depan betul-betul adalah pelayanan sosial diakonia, dikedepankan. Khususnya bagi siapa? Bagi mereka yang lemah, yang papa, yang miskin, yang sakit, begitu. Sehingga gereja tidak berlaku seperti orang kaya yang tidak peduli dengan Lazarus yang miskin tadi dan sakit keras. Kita tidak boleh jadi seperti orang kaya itu. Sebaliknya kita harus jadi orang Samaria yang baik hati. Bahkan yang nggak kita kenal sekalipun, kalau memang kita mampu menolong, kita harus menolongnya. Sehingga pertolongan yang kita berikan kepada yang lemah, papa, miskin, dan sakit itu tidak boleh memiliki pengotak-ngotakan berbasis entah gender, berbasis usia, berbasis etnisitas, ras, bahkan termasuk agama gitu. Dia tidak boleh dibentengi oleh benteng-benteng itu semua. Yang dibuat manusia yang sendiri. dibuat oleh manusia sendiri. Karena tadi di awal, poin pertama tadi, setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berubah, termasuk mindset yang dia pahami, tidak boleh lagi menyebut orang tidak tahir, najis, kafir, dan seterusnya. Begitu. Baik, Pak Pendeta, saya mencatat hal yang penting menurut saya yang bisa kita hayati bersama, bahwa peran Roh Kudus itu mengubah mindset dan juga mengubah karakter. Petrus pun diubahkan cara berpikirnya dan juga karakternya. Dan setiap kita ada dalam diri kita Roh Kudus. Namun yang paling utama adalah sejauh mana kita juga mau diubahkan cara berpikir kita maupun juga karakter kita. Sehingga dengan demikian dampak pelayanan yang kita lakukan itu berdampak jauh lebih luas daripada soal tentang dia sembuh atau tidak, dia sehat atau tidak, tetapi sejauh mana pelayanan-pelayanan kita itu berdampak bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan masyarakat, dan yang lebih utama adalah pelayanan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik Bapak Pendeta Asigor, terima kasih untuk kesediaannya sebagai narasumber pada episode kali ini untuk bisa mengeksplor teks ini, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Dan kita akan mengakhiri episode ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Seperti Petrus yang Engkau ubahkan ketika Roh turun atas Petrus dan 119 orang lain, kami orang-orang percaya menurut Efesus 1 ayat 13-14 memiliki dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam diri kami. Karenanya biarlah Roh Kudus yang telah ada dalam kami ketika kami menjadi percaya boleh mengendalikan kehidupan kami, mengubahkan baik mindset maupun karakter kami, sehingga kami boleh dipakai seperti Engkau memakai Petrus sesuai dengan tempat, panggilan, tugas, tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga seperti Petrus yang kemudian Tuhan tarik sedemikian jauh untuk melayani lintas batas, melampaui batasan-batasan Yudaismenya, menjangkau bahkan orang-orang di luar Yudaisme, tidak lagi menganggap siapapun sebagai najis, tidak tahir, bahkan kafir, tetapi memahami bahwa semua dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ini boleh membawa perubahan dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.